Oke, silakan dulu. Oke. Ini dengan siapa? Namanya Naira Naira tuh dari kelas berapa? 12 12 apa? IPS. Oke, 12 IPS. Jadi kenapa datang ke sini? Ada yang mau diceritakan? Aku bingung milih jurusan. Oh, bingung milih jurusan. Ya, oke. Karena mungkin memang karena sekarang udah mulai kelas 12, tapi dan sekarang udah mau masuk semester 2 ya, udah mau eh, daftar-daftar ke universitas baik itu SNBP ataupun SNBT, tapi kamu masih bingung cari jurusan. Oke, terus selama ini kamu kemana? Leha-leha. eh Kok bisa sampai kecolongan, kamu belum siap, belum tahu mau kemana? Emangnya nggak di apa sama orang tua atau sama guru nggak diarahkan untuk kemana-kemananya? Diarahkan cuman masih bingung. Oke. Pertama, apa yang bikin kamu bingung? Bingungnya itu bingung kenapa? Eh, Dijawab jujur aja nggak apa-apa. Apa yang bikin bingung? Ya bingung weh. Bingung. Karena Takut susah. takut susah. Yang dibikin, yang kamu mikir takut susah itu takut susah apa? Takut susah masuk ke jurusannya atau susah ketika belajar, ketika keterima di situ? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Kan takut susah tuh timbul karena kamu belum ada persiapan sama sekali. Nah, baiknya itu kamu harus udah ada persiapan dulu. Seenggaknya kamu tahu mau kemana. Apakah kamu udah punya pilihan maunya kemana, kemana, kemana. Mungkin nggak perlu terlalu detail terlebih dahulu, tapi seenggaknya kamu punya nggak nih bayangan kamu maunya kemana, impiannya itu maunya kemana. Iya Pak. Secara luasnya dulu aja deh, Bapak tanya kamu maunya ke universitas mana? Di UPI Kak. UPI Purwakarta, benar? Beneran mau jadi situ? Iya. Oke. Kalau jurusannya gimana nih? Antara PGSD sama yang berhubungan sama AI itu. AI, Iya. oke. Nah, alasan kamu maunya ngambil jurusan itu dan universitas itu kenapa? Disuruh orang tua. Oke, disuruh orang tua. Terus ya udah, PGSD kan rata-rata buat cewek gitu. Terus AI juga kemarin tuh tertarik gara-gara ada yang itu juga ke sekolah. Oke. Oh, mungkin ada yang promosi jurusan itu dan dari UPI juga. Oke, dan datang ke sekolah gitu. Oke, siap. Jadi pilihan kamu buat masuk ke UPI Purwakarta jurusan PGSD ataupun jurusan yang berhubungan dengan informatika atau AI itu karena pertama ada saran dari orang tua atau rekomendasi dari orang tua mungkin. Kemudian selanjutnya juga tadi kamu bilang kamu tertarik ketika ada yang promosi dan datang ke sekolah kamu. Nah, tapi kamu sebenarnya sendiri kan itu tadi kamu bilang itu rekomendasi dari orang tua. Kalau kamu sendiri punya nggak idealnya kamu pengennya kemana? Impiannya itu kamu maunya kemana? Angan-angannya maunya kemana? Ke UIN sih. UIN mana tuh? UIN Bandung. Kenapa maunya ke UIN Bandung? Karena bisa pakai jalur ini SPTKIN. Oke. Nah, jalur SPTKIN ini apakah kamu udah bener-bener tahu kayak gimana? Maksudnya nilai apa yang dibutuhkan, daftarnya kapan, gimana? Belum karena kan gak jadi. Kenapa nggak jadi? Nggak jadi itu maksudnya gimana? Nggak jadi gimana? Nggak jadi ke sana gitu. Jadi ya udah nggak nyari tahu. Oke. Kenapa nggak jadi ke sana? Kan nggak boleh orang tua keluar kota. Oke. Tapi kan kamu bisa daftar dulu gitu, melakukan kalau emang ternyata kamu mau. Bapak yakin mungkin itu bisa diobrolin lagi sama orang tua sambil berlangsung kalau ternyata emang kamu tetap pengen ke universitas itu di situ. Nah,
emang jurusan apa yang kamu tahu yang pengen kamu ambil di UIN itu? Kalau misalnya kamu diizinin ke situ, udah ada bayangan belum? Belum. Kenapa bisa kayak gitu? Sama sekali gak ada. Gak ada. Terus alasannya pengen masuk UIN apa? Itu bisa pakai nilai itu karena kata guru Oke. lebih gampang yang kemenang. Oke. Jadi kamu berpikir dengan menggunakan jalur itu bisa masuk ke UIN dengan mudah. Tapi kan itu juga bukan jadi alasan supaya kamu sampai belum cari tahu gitu. Tandanya kamu belum serius. Bener-bener kalau emang ternyata maksudnya kan itu tadi impian kamu, idealnya kamu pengennya ke situ, ke jurusan itu, ke universitas itu dengan alasan pribadi tadi kamu yang udah kami jelaskan. Tapi kamu sendiri ternyata masih setengah-setengah. Oke, mungkin bisa diterima alasan karena tidak didukung oleh orang tua, takutnya tidak didukung oleh orang tua. Tapi kan juga bukan berarti orang tua tuh menentang sama sekali. Kalau emang ternyata kamu mau, mungkin kan juga selanjutnya bisa diobrolin sama orang tua gitu. Seenggaknya bapak yakin, maksudnya orang tua juga pasti maunya kamu tuh bener-bener tahu arahnya kemana gitu. Kan selama ini mungkin kamu diarahkan oleh orang tua tuh karena orang tua sendiri lihat kamu hilang arah. Nah, seperti itu. Jadi, kalau buat sekarang, apakah masih ada keinginan untuk masuk situ? Udah tidak ada sama sekali. Oke, berarti sekarang fokus kamu adalah pengen ke di Purwakarta itu, ngambil di dua jurusan itu. Nah, kan ada dua jalur tuh sekarang mungkin yang lagi terbuka, yang bentar lagi akan terbuka tuh SNBP dan SNBT gitu yang paling umum. Dan di SNBP sendiri nilai rapot kamu seperti apa? Enggak aman. Enggak atau aman? Enggak aman. Enggak. Enggak aman. Oke. Kalau boleh tahu kamu dapat ranking berapa di kelas 7. 7? Itu fluktuatif naik turun. Mm-mm. Oke, naik turun. Jadi kadang lebih tinggi atau kadang lebih turun gitu? Hah? Maksudnya nih ranking kamu turun terus atau naik terus? Naik dong. Oke. Tapi gak yakin masuk eligible. Emang gak masuk. Udah, pengumuman eligible sudah. Iya. Dan kamu gak masuk. Oke. Berarti mungkin memang untuk SNBP sudah tidak ada harapan. Jadi enggak satu-satunya, sebenarnya masih banyak cara kan, masih banyak jalan. Tapi yang sekarang yang paling apa ya memungkinkan, yang paling jalan yang masih terbuka lebar itu melalui UTBK atau SNBT jalur tes. Nah, kesiapan kamu buat menghadapi UTBK sendiri itu kayak gimana? Udah mulai belajar atau belum? Belum, Pak. Kenapa tuh? Bingung. Bingung. Oke, masih bingung lagi. Itu kita bahas next. Eh buat yang tadi kita masih bahas tentang masalah jurusan, apakah benar-benar udah pasti kamu pengennya dua itu, antara dua itu? Condongnya lebih pengen kemana? Ngambil PGSD atau yang satunya? EI. Oke, maunya ke situ. Kamu ngerasa mampu berarti? Insya Allah. Kan tadi sendiri kamu bilang keraguan milih jurusan tuh karena kamu takut kan, takut susah. Tapi ternyata kamu pede. Pede. Oke, pede. Tapi kamu udah cari tahu tentang jurusan-jurusan yang ada di UPI Purwakarta? Belum. Kenapa belum? Apakah kamu terbatas ke akses internet? Iya. Enggak tuh. Tidak ada device? Apakah sekolah tidak mendukung? Mendukung. Iya. Terus kenapa kamu masih belum? Tahu mau kemana? Maksudnya masih bingung, masih ada di tahap bingung kemana? Kenapa? Apa yang membuat kamu belum mencari sampai sekarang? Nih, mungkin Bapak bantu kamu buat searching kalau misalkan nggak punya device perangkat digital, Iya.
Iya. Di UPI Purwakarta itu ada 5 jurusan. Yang pertama ada PGSD S1, kemudian ada PG PAUD, kemudian ada Sistem Telekomunikasi, ada Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi, ada juga Mekatronika dan Kecerdasan Buatan. Nah, untuk jurusan yang depannya pendidikan itu nanti dapat gelarnya apa? SPD atau Sarjana Pendidikan. Meskipun ini jurusannya Sistem dan Teknologi Informasi, tapi karena depannya ada pendidikan, berarti kamu dapat nanti gelarnya sebagai SPD. Kalau di sekolah kamu mungkin ada guru TIK atau guru informatika. Nah, di sini ada 2 yang non pendidikan tuh ada 2, ada yang tadi Sistem Telekomunikasi dan ini Mekatronika dan Kecerdasan Buatan. Buat perbedaannya mungkin kalau ini Sistem Telekomunikasi itu lebih ke perangkat kerasnya gitu, dan sedangkan kalau ini tuh dalemannya gitu ya, Mekatronika dan Kecerdasan Buatan yang tadi kamu mau itu jurusan yang ini tuh. Nah, jadi nanti ketika SNBT berarti kamu menempatkan ini sebagai pilihan pertama dan yang ini sebagai pilihan kedua. Yakin? Serius? Oke. Berarti sekarang kita ini aja apa namanya? Berandai-andai aja. Kalau misalkan kamu udah tetap akan memilih tadi jurusan Mekatronika dan Kecerdasan Buatan itu sebagai pilihan pertama dan PGSD UPI Purwakarta sebagai pilihan kedua, itu yang akan kamu lakukan selama 5 bulan ke depan, persiapan buat UTBK, kemudian ketika misalkan lolos nanti bakal kayak gimana, apa yang akan kamu lakukan dulu? Bayangan kamu aja, kamu mau melakukan apa dulu langkahnya Maksudnya UTBK. dari sebelum UTBK? Ya belajar buat UTBK. Kayak belajar buat UTBK. Selain itu apa lagi? Kan kamu menempatkan jurusan tadi sebagai pilihan pertama. Nah, apakah kamu gak berniat buat cari tahu lebih lanjut? Iya, berniat. Nah, kan banyak nih sekarang akses informasi gampang, perangkat digital, kamu punya akses terhadap internet juga gampang. Kan gak susah cari Instagramnya. Iya. Instagram himpunannya ada, pasti setiap himpunan punya. Instagram jurusannya juga pasti ada. Situ kamu bisa memperoleh informasi dan berita terkait program studi yang mau kamu tempuh itu seperti apa, detailnya seperti apa yang akan kamu pelajari tuh. Nah, itu coba disusunkan gimana kalau misalkan kamu udah nih keterima, kan keterima UTBK, jarak dari keterima UTBK ke masuk, waktu masuk tuh kan sekitar 3 bulan kan. Nah, selama 3 bulan itu kamu bakal ngapain kalau misalkan memang udah keterima sebagai calon mahasiswa program studi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan tadi? Belajar Buat apa? nyari-nyari tahu materi ke depannya. Oke, terus dengan cara kayak gimana? Kan itu belajar. Kamu nyari sumbernya dari mana? Dari Google. Ya, dari Google. Terus kan Google maksudnya nggak selamanya selalu valid. Kayak gimana lagi yang menurut kamu bakal dapat informasi besar tuh dari mana gitu? Kenalan sama yang udah. Betul. Nah, terus Ya. kan kamu juga bilang tuh kemarin salah satu inspirasinya tuh ada yang datang promosiin tentang jurusan ini waktu itu. Nah, kamu punya kontaknya atau enggak? Enggak. Oke. Terus waktu itu kira-kira kamu kenal nggak sama si tetehnya atau sama akang tetehnya itu, kakaknya yang mempromosikan? Sama sekali nggak kenal. Mungkin kamu bisa akses ke guru BK yang lain tentang informasi tentang itu supaya diarahkan. Mungkin guru BK yang lain juga punya kontaknya supaya kamu diarahkan dapat informasi yang lebih bagus. Oh, terus ada lagi bayangan ngapain lagi selain itu? Udah. Itu aja persiapan kamu. Oke. Mungkin kalau memang sudah cukup dan tidak ada lagi yang ditanyakan, kita bisa tutup sesi ini. Semoga kedepannya, semoga dengan sesi konseling ini menutup segala kebingungan kamu. Amin. Saya harap ini jadi sebuah keseriusan dari kamu. Kamu sudah punya tujuan sekarang.
kamu mau kemana, ngambil jurusan apa, dan apa yang bakal kamu lakukan ketika awal kamu keterima sebagai calon mahasiswa dari jurusan tersebut. Semoga kedepannya lancar dan uh, kamu bisa lebih serius dalam menghadapi semua tahap-tahap dalam masuk perkuliahan ini. Terima kasih. Makasih, Pak. Jadi kan dua sama.